Hai, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi bertemu di Rabu Bercerita, yang tentunya menghadirkan cerita-cerita kabar baik yang bisa menginspirasi teman-teman. Tetap kali ini dengan cerita perjalanan hidup sehat teman-teman perdana yang sudah berhasil menyelesaikan perjalanan hidup sehatnya. Dan tentunya harapannya hal tersebut bisa menjadi sebuah perubahan yang permanen. Oke, Rabu ini saya akan menghadirkan teman saya, teman-teman. Beliau adalah anak muda. Jarak umur kami sangat jauh. Tapi teman-teman tahu kan, age is just a number. Beliau adalah Rafael. Rafael ini adalah seorang, apa tadi dia bilang, desain teknologi, teman-teman. Nanti kita coba koreksi kalau saya kurang tepat. Mau dengar ceritanya dia, perjalanan dia, apa yang membuat dia di masa mudanya tetap untuk memilih untuk hidup sehat. Yuk, kita panggil Rafael. Gimana? Cerah? Tentunya secara hati, teman-teman. Oke, kali ini sudah hadir. Halo. Hai Rafael, apa kabar? Baik, apa kabar? Akhirnya kita ketemu juga ya. Selama ini Iya. saya ketemu dengan Rafael. Akhirnya face to face nih ketemu. Face to face ya. Iya. Perlu diwujudkan juga ya nanti untuk ketemu langsung live ya. Iya, baru pertama kali kita. Yes. Anyway, Rafael, thank you banget sudah menyediakan waktunya untuk berbagi, tentunya berbagi ya, berbagi cerita ke teman-teman perihal perjalanan hidup sehatnya Rafael bersama Perdana di Eating Reorder. Thank you ya Rafael. Tadi aku udah perkenalin Rafael ini, teman-teman, anak muda. Kayaknya agak kurang nih, putus-putus soalnya. Oh, putus-putus. Kalau sekarang gimana? Iya. Sekarang udah better. Oke. Rafael itu profesional muda, teman-teman, yang bergerak di bidang teknologi. Benar ya, teknologi ya? Betul. Oke. Luar biasa. Yang tadi saya spill sih, umur kita itu cukup jauh ya. Sama dibahas, Coach. Sama dibahas. Aku sih nggak apa ya, tapi Coach Dana nggak tahu deh. Tadi saya udah bilang sih, pembelaannya umur itu hanyalah angka, katanya. Betul. Kembali ke laptop, katanya. Jadi hari ini kan kita mau dengar ceritanya Rafael seperti apa, teman-teman. Mungkin aku langsung aja ya. Rafael ikut Eating Reorder itu terdampak atau setelah melihat perubahan siapa? Boleh dong di-share? Oke, untuk pertama kali itu terdampaknya oleh siapa, itu dari keluarga terdekat ya. Itu tuh yang awal ikut itu dari omku. Jadi omku, kita lagi kumpul keluarga gitu ya, omku kok ada something different gitu, dan banyak keluarga yang lain nanya kok bisa gitu, dan ya dia cerita dia ikut Eating Reorder ini gitu, dan nggak cuma satu orang, itu ada berapa orang, ada 2-3 orang gitu kan, dari Om Ruli itu, terus dan adiknya juga Om Roberto juga ikut, dan ibunya juga ikut kan. Jadi aku juga, ternyata banyak ya yang ikut dari keluargaku, dan memang kebetulan mereka bertiga semuanya works di mereka gitu, dan ya aku nanya lah apa aja sih yang dilakuin gitu, dan aku ya dari situlah itu titik awal aku tertarik untuk join gitu. Oke. So kita boleh berikan apa ya, gratitude dulu ya, thank you banget nih buat Bang Ruli, begitu ya, buat Coach Roberto, bener ya? Iya,
buat Inang Betul. Sneni, ada tambahan lagi loh ternyata. Ada Coach Sandra, ada Oh, Bang aku nggak Riko tahu itu. juga. So, kalau pernah kita bilang satu orang bertobat seisi rumah diselamatin gitu ya. Luar biasa. Betul. Itu Thank you buat mereka inisiatifnya ya. gitu ya. Yes, 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 yes. Nah, itu yang bikin eh, Rafael mau ikut. Tapi Betul. ngelihat perubahan ya. Tapi faktor apa lagi yang bikin eh, Rafael jadi perhatian gitu ya? Oh iya, penting ya gua ikutan seperti ini. Ada cerita apa di balik itu? Oke, kalau dari pribadi sendiri gitu ya, berarti Yes. dari kesehatan aku juga gitu. Ya. Karena eh, sebelum aku ikuti hari ini itu all time high terberat aku sebenarnya seumur hidup itu terberat berat badanku gitu ya. Dan sebenarnya aku udah pernah ngelakuin diet secara pribadi sebelumnya, cuman itu nggak bukan nggak works ya, itu nggak works sih sebenarnya itu, dan jadi aku nambah lagi gitu, dan itu ya aku mencoba mencari yang masih yang ideal gitu. Nah, ya ada aku mendengar dari Om Roberto dan Om Ruli juga, jadi aku tertarik Ya. gitu. Dan nggak cuma dari aku doang, nggak cuma dari aku pribadi, dari teman-teman aku juga sih, mungkin dari kan aku for Oke. information aku umurnya masih 20 awal gitu ya, masih Itu dia. Gak mulai awal guys. Oke, keren banget. 23 gitu. Yes, 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 Nah, yes. dan ternyata di umuran aku, teman-temanku tuh juga banyak yang udah apa ya istilahnya, udah ada some conditions lah, some conditions kayak mungkin aku sebut aja ya, kayak Yes, kolesterol yes. dan lain-lain gitu, dengan Wrong. Oke. gaya hidup yang gaya hidupnya sama seperti aku juga. Dan untungnya aku belum nyampe ke tahap mereka yang kolesterol dan lain-lain gitu. Oke. Cuman maksudnya aku jadi aware gitu, oh ternyata di umur aku itu nggak dipungkiri loh untuk mendapatkan penyakit seperti itu juga gitu. Jadi aku ya udah deh, apa salahnya mencoba untuk hidup lebih sehat lagi gitu. Oke. Baik, berarti mungkin bukan mungkin, karena lingkungan yang Ya, mungkin teman-temannya punya pilihan yang kurang bijaksana gitu ya, ya, sehingga punya simptom-simptom tadi seperti kolesterol dan lain-lain, itu menyadarkan Rafael untuk, gue ikut deh. betul. Oke, mungkin kalau saya mengingat sendiri di umur seperti itu, saya makannya, tahu lah ya. Itu berapa puluh tahun lalu coach kebetulan. 3 bulan lagi, oke. Kembali lagi ke pertanyaan kita. Oke, nah, eh biasanya anak-anak muda gitu ya, maunya hal-hal yang praktikal gitu ya. Kan mungkin kita perlu share juga ya, bagaimana sih eating reorder itu works gitu ya, beroperate. Jadi teman-teman itu akan diberikan menu makanan ya yang ada gramasinya. So it means teman-teman perlu hitung-hitung Betul. karena mungkin ini kita perbaikan juga ya. Cara satu-satunya di dunia untuk menurunkan berat badan defisit kalori teman-teman. Betul. Bukan lain dan bukan gimana sih? Hanya defisit Iya, kalori gitu ya. Nah, buat sebagian orang hitung-hitung itu, nimbang-nimbang itu is quite challenging atau bahkan kadang jadi sebuah excuses. Nah, pengen banget nih tahu karena teman-teman aku juga kaget ternyata ya di grup itu Rafael ini kalau dibilang kalau grup WhatsApp ya itu silent reader guys. iya. Terus tiba-tiba muncul dan menyelesaikan program ini luar biasa, aku happy banget. Nah, nah pengen dong diceritain ke teman-teman buat seorang Rafael yang masih muda Mhm. itu ceritanya gimana tuh? Eh, apakah bener nggak sih bagi Rafael itu ini hal yang mudah dan menyenangkan? Boleh di-share Oke, dong? Ya. ya. Oke, mungkin bahas soal tadi yang masalah praktikal hitung-hitungan ya. Itu Yes. bagi orang sangat challenging. Cuman balik lagi ke urgensinya Yes. sih. Seberapa menurut kamu sendiri itu seberapa penting untuk kamu lakuin ini, untuk kamu menyelesaikan ini gitu. Nah, kadang itu titik balik orang-orang tuh beda-beda. Kadang Hmm. orang-orang udah rasain sakitnya baru titik balik Too gitu. late. Nah, cuman kalau aku kan Too late ya. Hmm. ya, yang mungkin bukan tulis ya, mungkin lebih ke mitigasi. Ya mitigasi. Cuman kalau aku antisipasi gitu ya, dari sebelum terjadi kan. Ya itu sih, jadi mungkin kebanyakan orang udah mitigasi, cuman aku lebih milih antisipasi gitu. Nah, ya itu sih yang aku pilih. Jadi
mungkin aku udah menemukan urgensi di sebelumnya gitu. Kenapa aku mau willing untuk melakukan hal-hal ribet tadi ya demi kebaikan aku sendiri juga kan untuk baliknya gitu. Itu sih. Dan kenapa aku nggak mikir itu hal yang ribet, karena seperti yang tadi aku udah bilang, aku udah pernah ikut udah pernah menjalankan dia juga dengan caraku sendiri sebenarnya. Walaupun itu bukan dari base, aku banyak nonton referensi di YouTube dan di apa gitu kan, mencari apa sih yang terbaik gitu. Nah, aku cari kayak ada intermittent fasting lah, ada macam-macam lah gitu. Nah, cuman pada waktu itu memang aku terlalu ekstrim. Jadi dalam jangka waktu, gimana caranya menurunkan berat badan dalam jangka waktu yang paling pendek gitu ya. Dan itu ternyata malah merusak diri aku sendiri gitu. Itu malah terlalu ekstrim. Harusnya kan step by step, cuman ya aku terlalu ekstrim gitu. Itu sih. Nah, ini ada coach Sandra juga nih. Hai Kak, hai coach. Halo. Itu pertama, if your why is powerful, then the how will be easy. So betul itu sekali. Yang works buat Rafael. Kalaupun di luar sana bilang timbang-timbang itu challenging, tapi tadi with the powerful why, semua itu terasa mudah dan menyenangkan, benar ya? Iya. Ada kiat-kiat khusus ya, nggak sih? Atau untuk preparation atau gimana? Masak sendiri kah? Atau gimana? Iya, karena kebetulan aku kan kerjanya fully remote di rumah gitu ya. Jadi aku juga cukup punya privilege itu gitu ya. Karena nggak semua orang kan punya privilege itu. Untuk bisa kerja di rumah, dan aku jadi punya waktu untuk masak sendiri jadinya gitu. Dan memang kebetulan juga aku sebelum ikut IR ini emang suka masak-masak juga kan. Aku jadi aku udah punya ya basic lah, lumayan basic masak. Jadi aku nggak nol banget soal masak gitu. Dan sempat waktu itu ada masanya lumayan jenuhnya masak, karena kan ada preparationnya juga, ada nimbang-nimbangnya gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau memang kan aku masih tinggal sama ibu juga, jadi kalau ibu lagi di rumah, boleh tolong masakin gitu. Benar. Itu privilege juga dong, benar kan? Iya, privilege juga. Makanya aku bilang aku juga punya privilege yang nggak bisa semua orang kayak aku juga, itu sih. Iya, keren. Tentunya kalau keluarga dukung. Dukung banget, iya. Justru kan itu saat Om Ruli dan Om Roberto itu lagi bercerita itu kan banyak disaksikan oleh keluarga aku juga yang lain-lain. Jadi justru mereka kayak, oh kamu ikut bareng si Om Ruli gitu. Oh ya udah, ikut gitu kan, gitu sih. Oh iya, keren banget ceritanya. Nah, ada nggak yang ini kan sekarang Rafael sudah selesai programnya, baru aja selesai. Di titik sekarang, ada nggak yang Rafael sadari, oh iya ya setelah gue ikut ini, yang berubah seperti ini gitu, ada nggak? Ada satu hal yang berubah dari kebiasaan ataupun apapun yang dialami oleh Rafael, ada boleh dibagiin dong? Kebiasaan ini sih. Kalau kebiasaan itu biasanya sebelum IR itu aku tiap kali, ini kayaknya masalah banyak orang sih, karena aku sering dengar orang merasakan hal yang sama juga. Itu tiap kali makan siang itu pasti ngantuk gitu. Jadi aku juga hal sama. Jadi kadang-kadang aku karena aku WFH juga, jadi kadang suka nyolong waktu setengah jam kayak tidur dulu lah gitu. Cuman kan ya itu sih yang aku rasain, itu kayak aku ngantuk, jadi aku nggak fresh untuk ngejalanin hari-hari aku. Dan itu selain aku yang merasakan, ternyata ada orang juga yang nge-realize hal itu, kayak kamu lebih segeran sih, jadi kayak jarang ngantuk. Itu dari mamaku sebenarnya. Mamaku kayak dia kayak sekarang udah enggak gitu. Itu sih yang paling signifikan banget ya. Bener ya, itu identik banget dengan orang Indonesia ya, selalu ngomong men gue habis makan siang, men ngantuk bro gitu ya. Terus ngambilnya makan siang di kantor gitu kan. Terus habis ngantuk ngambilnya cemilan ya, yang kriuk-kriuk supaya bikin gak ngantuk, katanya. Makin salah lagi. Anyway, manis-manis gitu. Sama aja. Oke, terus nih coba nanya nih, kalau buat Rafael sendiri kan, buat saya pribadi ya, kalau dulu makan tanpa nasi
rasanya kurang. Makan tanpa kerupuk rasanya kurang. Sekarang ada yang berbeda nggak? Kalau saya sih Oke. ceritanya, bukan ceritanya benar. Makan tanpa sayur kurang, bro. Nah, Oke. kalau Rafael, apakah punya cerita Iya. yang berbeda? Cuman kalau coach kan kerupuk udah enggak ya. Cuman kalau aku tuh susah sih menahan kerupuk karena kerupuk itu walaupun sekarang udah jauh lebih dikit ya kuantitasnya, nggak kayak dulu. Kayak dulu bisa 1 piring sendiri kayaknya kerupuk. Cuman sekarang nggak sebanyak itu ya. Walaupun masih susah untuk dilawan sih kalau kerupuk. Oke. Cuma kalau nasi udah jauh lebih berkurang gitu ya. Dibanding dulu zaman kuliah kan ya wajar ya, Yes, kuliah I kan know. duitnya nggak banyak. Terus ya pengennya makan ya sekali kenyang gitu. Ya jadi ya banyak nasinya. Banyak gitu ya. Iya. Masih kuli gitu kan katanya. Cuman sekarang enggak sih. Cuman sekarang kayak justru aku enggak, bukan apa ya. Jadi tuh kalau dulu tuh kalau tiap melihat makanan kayak nasi itu kayak wah langsung nafsu makannya tinggi gitu. Yes. Makan banyak. Cuman sekarang ya bisa aja, bisa ngeliat nasi bisa aja enggak. Bukan yang kayak oh pengen makan banyak, itu enggak sih. Lebih ke sana gitu. Keren. Jadi tadi juga lebih segeran, kata Mamah bilang lebih segeran gitu ya. Terus juga untuk kebiasaan-kebiasaan nasi itu mungkin ngelihatnya biasa aja. Kalau dulu mungkin jadi makin nafsu makan ini, tapi sekarang berkali-kali ya. benar. Apalagi kalau panas-panas pakai cabai gitu ya. Oh, sama nih kita nih. Sama. Oke. Nah, boleh di-share dong dari sejak awal sampai dengan sekarang, timbangannya bergeser ke kiri berapa banyak, Rafael? Oke. Kalau berapa banyak itu kurang lebih ini range-nya ya, karena aku sempat naik juga, sempat turun lagi gitu. Tapi average-nya itu sekarang 10 kiloan. Oke. Cuman dulu sempat turun 13 kilo sempat. Cuman kenapa naik lagi karena kemarin tuh liburan Natal. Liburan Natal. Itu kebetulan aku ke luar kota. Jadi mampir ke rumah keluarga gitu. Jadi kayak aduh, ini makan dulu. Jadi kayak ya mau nggak mau harus dicit dulu gitu hari-hari itu kemarin. Tapi yang jelas perbedaannya sekarang yang jauh berbeda adalah tingkat kesadarannya ya, bahwa kelihatannya saya penting untuk segera back on track, benar ya? Iya betul. Sekarang udah turun lagi kok, Iya. Yes. Keren. Nah, saya juga kaget teman-teman. Ada sebuah cerita yang kaget. Jadi kan tentunya buat teman-teman yang ikut Eating the Order, kita yakin bahwa hal ini merupakan sebuah hal yang kita peroleh, kita dapatkan, dan tentunya dengan mentalitas berkelimpahan kita yakin bahwa ini perlu dibagikan ke semua orang karena ini merupakan hal yang mudah dan menyenangkan. Sehingga beberapa dari teman-teman itu memutuskan untuk tetap ada di circle Eating the Order, yaitu dengan mendampingi coachnya sebagai asisten coach. Nah, teman-teman, saya juga kaget itu yang bikin, tiba-tiba muncul nih nama Rafael di grup WhatsApp. Terus saya kontak. Nah, Rafael juga memutuskan teman-teman untuk ikut serta sebagai asisten coach. Nah, itu yang sebenarnya kita ataupun teman-teman saya sendiri mau dengar gitu ya, teman-teman juga mungkin pengen tahu apa sih yang membuat Rafael memutuskan juga untuk tetap ada di circle ini dan ikut membagikan meluangkan waktunya tentunya, karena kan teman-teman tahu ya, profesional muda guys pasti dong punya jadwal yang sibuk, tapi di tengah kesibukannya tetap bersedia loh teman-teman untuk meluangkan waktu buat mendampingi teman-teman yang punya tujuan atau keinginan hidup sehat. Nah, kenapa? Rafael, boleh share dong? Ya. Kenapanya ya kepastikan untuk kita bisa menjalani sesuatu yang baik, kita juga harus berada di lingkungan yang baik gitu ya. Nah, aku merasa ya di lingkungan ER Coach ini ya nggak ada ruginya gitu. Maksudnya apa ruginya? Semuanya ini berdampak baik pada diriku juga. Dampaknya udah nyata, udah terjadi, dan teman-temanku dan keluarga aku juga udah merasakan hal itu, dan why not untuk ya berada di circle
yang positif ini gitu, kenapa enggak? Dan sebenarnya ini juga harus di shout out lagi nih kepada Om Ruli yang mengajak aku untuk join. Karena sebenarnya jujur aku nggak tahu kalau peserta itu tuh bisa jadi asisten coach. Aku nggak tahu gitu. Dan sebenarnya aku dari awal tuh terbuka aja untuk masuk jadi asisten coach. Cuman aku nggak tahu kalau itu bisa. Dan ternyata Om Ruli yang baik lagi, Om Ruli yang shout out untuk Om Ruli yang mengajak aku untuk jadi asisten coach. Itu sih titik baliknya ajakan dari Om Ruli gitu. Kalau misalkan dia nggak ngajak, aku nggak tahu kalau bisa jadi asisten coach ya gitu. Memang nggak ada yang pernah kebetulan. Iya. Dan itu Coach Sandra bilang wow. Dan you know what, Bang Ruli juga sudah memutuskan untuk menjadi coaches. Iya. And sertifikasi bisa jadi you are the next coaches of Eating Reorder, Rafael. Yay, keren. Let's see where it goes aja. Yes, karena kita benar-benar yakin hal ini memang beneran ya semudah itu kan untuk sehat. Dan semenyenangkan itu, dimana di luar sana mungkin teman-teman banyak sekali yang rindu sebenarnya mau hidup sehat, namun gimana ya caranya, bener ya? So teman-teman sudah dengar ceritanya dari Rafael, teman-teman ya. Kalau kemarin honestly kan banyak sekali teman-teman yang ya memang ya secara data statistik juga banyakkan kaum ibu-ibu dibandingin kaum bapak-bapak. But I'm happy yang di batch yang baru lulus ini banyak bapak-bapak, banyak temannya saya. Banyak ya? Banyak. Nanti teman-teman akan dengarkan cerita dari bapak-bapak juga yang tentunya apa yang mereka peroleh. But anyway, hari ini ceritanya Rafael. Thank you banget Rafael, udah dibagiin. Menarik banget dari sudut pandang anak muda teman-teman. Gimana kalau mungkin saya ataupun teman-teman yang lain dikala itu makan brandnya di hide aja ya, makan mie instan itu, kalau teman-teman kuliah saya lihat bisa sampai banyak guys. Pas kuliah apalagi itu. Iya bener ya. Tapi Rafael sadarnya cepat karena kita yakin bahwa sehat itu penting untuk diri kita sendiri, karena dengan kita sehat tentunya kita bisa berbuat banyak buat keluarga kita ataupun orang lain di luar sana. Anyway, thank you banget Rafael ceritanya. Adakah yang mau disampaikan dari Rafael untuk teman-teman? Tadi sih paling pasti yang kayak harus tahu why-nya dulu. Kalau misalkan why-nya udah kuat, pasti when there's will there's a way lah gitu intinya. Gitu. Oke. Sip, singkat padat. Anak muda emang suka kayak gitu guys. Straight to the point. Luar biasa. Anyway, thank you banget buat teman-teman yang tadi ketinggalan, nanti bisa simak live Instagramnya ataupun nanti ada channel YouTube-nya, nanti saya share ke teman-teman. Dan tentunya kalau teman-teman sudah memutuskan untuk ingin hidup sehat, teman-teman bisa nanti either DM ke saya atau bisa DM ke Rafael. Untuk kelas saya sendiri itu akan mulai di akhir minggu ini. Kita pendaftaran terakhir itu di hari Kamis. So, ditunggu teman-teman yang mau hidup sehat. Kalian pasti bisa. Karena Tuhan udah pernah bantu Perdana, udah pernah bantu Rafael, udah pernah bantu ada Coach Sandra juga sini. Tentunya Tuhan akan bantu teman-teman semua untuk hidup semakin sehat. Oke, thank you Rafael. Thank you semua teman-teman. Kita ketemu lagi di Ragu Bercerita minggu depan. Bye-bye. Bye.